Jadi waktu ngasih tahu bukaan wae itu pentungi itu loh di sini sama di belakang itu pintu Wiworo Priyo sama Jolotundo. Tapi habis itu karena saya lagi buka-bukain ini ditutui itu tadi pakai bambu itu. Ini ya, dan akhirnya terjadilah seperti ini. Jadi beliau ketika saya mau sungkem itu, tangannya saya pegang itu, tangannya ditarik. Nggak mau saya cium, ataupun saya sungkem. Tapi ya nggak apa-apa. Selamat siang Tribuners, saya Ratu Sejati. Hari ini akan mengajak Anda melihat lebih dekat bagian dalam dari Keraton Surakarta Hadiningrat yang beberapa waktu lalu sempat mengalami konflik. Dan hari ini menjadi pertama kalinya Keraton Surakarta Hadiningrat dibuka setelah selama 6 tahun ditutup. Lalu seperti apa perjalanan kami? Simak selengkapnya. Di tengah konflik dan prahara rumah tangga yang masih panas, kubu Gusti Mung kemudian membuka Keraton Surakarta. Ia membuka Keraton Surakarta untuk masyarakat umum tanpa biaya apapun, alias gratis. Tentunya hal ini menjadi obat bagi masyarakat yang merindukan berlibur ke cagar budaya sekaligus sejarah Indonesia. Bertepatan dengan libur sekolah dan akhir tahun, Keraton Surakarta langsung diserbu warga dari berbagai kota di Indonesia. Terlepas dari antusiasme masyarakat, ternyata pembukaan Keraton Surakarta ini mendapatkan tentangan dari kubu Sinuhun. Sekarang saya mau ajak Tribuners untuk jalan-jalan melihat Keraton Kulon sama Keputren. Nah, kita akan jalan-jalannya bareng sama Jeng Ayu. Jeng Ayu ini adalah cucu dari Pakubuwono XII. Apa nih? Ini samir untuk tanda permisi aja. Oh, oke. Harus pakai ini. Ini apakah semua orang bisa masuk ke dalam? Enggak sebenarnya. Enggak semuanya. Tapi ya ayolah sama-sama. Oke. Jadi ini bisa dibilang kesempatan yang langka. Saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa bagian dalam dari Keraton Kulon dan Keputren. Yes. Ini berarti kondisinya sekarang seperti apa sih, Jeng Ayu? Setelah 6 tahun tidak terjamah ya, Mbak bisa lihat sendiri kan jadi seperti apa. Temboknya aja sekarang udah, padahal ya, terakhir sebelum kopek-kopek. Sebelum dikosongin padahal lagi dibenerin semua. Tapi ya namanya rumah aja kalau udah lama nggak ditempatin justru malah rusak kan. Betul. Nah, ini salah satu sumber air yang ada di sini di keraton, namanya Sumur Jolotundo. Aku pengen tahu, ini kan kalau di keraton pintunya terus jendelanya ini kan pada gede-gede banget ya. Itu sebenarnya ada maknanya nggak sih, Jeng Ayu? Enggak sih Mbak, mungkin ada ya. Tapi karena jujur karena kemarin ketutup sekian lama itu, jadi kita belum bisa ke sana lagi untuk melihat gimana bentuk naskahnya itu. Sementara kita semua tahu naskah-naskah kuno itu kan harus kena AC, Iya, betul. nggak boleh Harus lembab, selalu diurus kan. Baik Tribuners, sekarang saya dan Jeng Ayu sudah ada di mana ini? Keraton Kulon namanya. Di Keraton Kulon. Nah, di Keraton Kulon ini dulu tempat tinggal PB10 tuh ada di sini. Rumah atau tempat tinggal dari Pakubuwono X. Dulu tinggalnya di sini nih Tribuners. Terus terkait dengan kondisinya sekarang seperti apa, Jeng Ayu mungkin bisa dijelaskan? Ya, yang bisa dilihat sekarang sangat mengenaskan. Karena emang ya gimana ya, ini udah lama banget dari zaman PB10 kan. Terus terakhir 2016 itu belum sempet dibenerin, paling kita benerinnya yang kecil-kecil aja. Tapi sekarang aja tiang-tiangnya udah pada keropos lagi. Udah mulai keropos ya, dan harus memang dibangun lagi, diperbaiki lagi. Semuanya udah sudah sangat berbeda. bener.
Oke, jadi langsung aja kita lihat seperti apa kondisi dari Keraton Kulon di Keraton Surakarta Hadiningrat. Jadi Keputaran itu sebenarnya apa ya? Itu kayak blok buat istri-istri raja. Oh. Jadi kan raja itu kan istrinya banyak. Eyangku aja istrinya ada 6. Nah, setiap istrinya tuh dikasih satu blok. Oh, dan ini salah satunya. Yang ini blok ibuku, Peradaban namanya. Terus sebelah sana ada Kendayan, ada macem-macem. Ada Keretnan, karena ada 6. Pokoknya ada 6 deh. Ini ada Berarti 1, ini 2, sana masih luas banget ya keputarannya. gitu. Keputaran itu nama bloknya. Nah, yang ini yang tempat ibu saudara di Masih sini. kepake nggak? Jeng. Nggak. Dulu sih iya. Sekarang kan enggak. semua suruh keluar. Dulu yang di sini ada budeku tuh ada 1 di sini. Budeku di sini 1, Gusti Timur, Gusti Devi tuh di sini. Di sini? Di sini semua. Kalau penggerudukan yang pertama tuh di sini juga. Oh, di Sampai sini juga. Sampai sini. Gitu. Jeng Ayu, terima kasih. Hari ini sudah diizinkan untuk masuk. Spesial banget, terima kasih sekali. Sami-sami. Semoga nanti keraton bisa semakin baik, terus bisa dibuka amin. terus. Jadi nggak ada spesial, maksudnya nggak ada edisi khusus gitu ya. Siap. Mohon doanya ya untuk Siap. keraton. Save Keraton juga Save semoga Keraton. bisa terus berlanjut karena katanya akan ada edisi berikutnya ya Save Keraton. Oke, terima kasih, ini aku Siap, kembalikan. oke. Terima kasih Mbak Thank you Ratu. so much. Sampai ketemu lagi. Ya, dadah. Oke Tribuners, setelah tadi kita jalan-jalan ke bagian dalam dari keraton, nah sekarang saya mau tanya nih tentang pendapat dari pengunjung yang hari ini berkunjung ke keraton yang dibuka untuk pertama kalinya setelah 6 tahun ditutup. Langsung aja sudah ada Mbak Faiza ya dari Bandung. Gimana nih rasanya muter-muter di Keraton Surakarta? Nah, kalau menurut aku ini seru banget sih, sangat-sangat banyak pengetahuannya. Apalagi di sini tuh kalau kita masuk, kita tuh dikasih guide yang pasti ngasih tahu kita informasi-informasi yang sangat memberikan insight-insight baru gitu. Apalagi buat aku nih milenial yang dari Bandung nggak terlalu tahu gitu ya tentang adat-adat Jawa, kepercayaannya. Tapi sekarang benar-benar jadi banyak tahu sih. Oke, dari semua spot yang ada di keraton, yang paling favorit buat Faiza yang mana? Kalau aku suka sama pintu yang di sana tuh yang dapur karena itu ngejelasin juga kalau di situ ada raja nyambut tamu-tamunya gitu kan. Menurut aku menarik sih buat dilihat gitu. Oke, karena ini adalah pertama kalinya Keraton Surakarta Hadiningrat dibuka kembali setelah 6 tahun ditutup. Harapan kamu apa sih? Apakah kamu berharap supaya keraton ini terus dibuka atau gimana? Kalau aku sendiri, aku sangat berharap ya ini dibuka terus, soalnya kita bisa lihat langsung, milenial juga bisa lihat langsung, apalagi milenial ya, jarang banget nih milenial yang suka sama sejarah, tapi dengan masuk ke sini itu kita bisa tahu sejarah, kita bisa tahu juga nih memelihara sejarah karena sesuai kata Soekarno ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah, jadi bagus banget buat terus dibuka gitu. Oke, thank you so much Mbak Iya, Iza. sama-sama. Selamat berlibur di Kota Solo ya. Konflik di Keraton Surakarta sudah terjadi sejak 2004 akibat Raja Keraton Surakarta yakni Pakubuwono XII tak menunjuk putra mahkota. Perebutan tahta anak keturunan Pakubuwono XII
terjadi dan saling klaim pewaris tahta hingga Keraton Surakarta kemudian memiliki 2 raja karena masing-masing kubu mendeklarasikan diri sebagai raja keraton. 2 kubu tersebut yakni kubu Hangabei yang merupakan putra tertua dari selir ketiga Pakubuwono XII. Hangabei mendeklarasikan sebagai Pakubuwono XIII pada 31 Agustus 2004. Sinun Hangabei bertahta di dalam keraton dengan dukungan utama dari saudara satu ibunya termasuk Gusti Mung. Kemudian kubu lainnya adalah kubu Tejowulan yang merupakan anak Pakubuwono XII dari selir yang berbeda. Tejowulan mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIII pada 9 November 2004 dengan dukungan saudara-saudaranya yang menilai Tejowulan lebih mampu menjadi pemimpin Keraton Solo. Konflik ini sempat mereda pada 2012 karena didamaikan oleh Jokowi yang saat itu menjabat sebagai wali kota Solo. Hangabei dan Tejowulan sepakat menandatangani akta rekonsiliasi. 2 kubu juga sepakat bahwa Hangabei yang merupakan putra tertua Pakubuwono XII tetap menjadi raja dengan gelar Pakubuwono XIII atau PB13. Sementara Tejowulan menjadi Mahapatih dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo atau KGPH Panembahan Agung. Kemudian konflik kembali memanas pada April 2017 dengan terkurungnya putri Pakubuwono XIII yakni GKR Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Ia bersama beberapa abdi dalam terkurung di Keputren atau kediaman putri-putri raja. Masih di tahun yang sama, Presiden Jokowi pun mengutus anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres yakni Jenderal TNI Purnawirawan Subagio Hadi Siswoyo untuk mendamaikan. Namun upaya rekonsiliasi Keraton Solo ini menuai kegagalan. Sejak saat itu konflik internal di Keraton Solo terus memanas. Terbaru konflik yang terjadi pada Jumat 23 Desember 2022 malam. Gusti Mung atau Gusti Kanjeng Ratu Wandansari mengaku menerima upaya pengusiran dari keraton oleh kubu Sasono Putro yang mengatasnamakan Pakubuwono XIII. Ia menyebut pihak Sasono Putro mengerahkan 50 orang untuk menyerbu dan mengusir keluarganya dari keraton. Konflik internal tersebut tentunya membawa berbagai efek. Termasuk satu di antaranya adalah penutupan Keraton Surakarta untuk masyarakat umum. Penutupan tersebut dilakukan selama 6 tahun dan di akhir tahun Keraton Surakarta kembali dibuka untuk pertama kalinya. Halo Tribuners, senang sekali saat ini saya Ratu Sejati sedang berada di Keraton Surakarta Hadiningrat. Dan hari ini adalah hari kedua Keraton Surakarta Hadiningrat dibuka untuk umum setelah selama ini ditutup gitu ya. Sudah beberapa tahun terakhir ini ditutup. Lalu Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Dan seperti yang sudah bisa Anda saksikan saat ini saya sudah bersama dengan Gusti Kanjeng Ratu Wandansari atau Gusti Mung. Yeah. Langsung aja kita tanya-tanya langsung ya seputar Keraton Surakarta Hadiningrat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Gusti Mbak, hari ini sama-sama. sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang tentang Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, ini hari ini adalah dibuka yang kedua, hari kedua setelah 6 tahun ditutup. Nah, ini saya boleh tanya nggak nih? Seperti apa sih kenapa akhirnya Keraton Surakarta Hadiningrat ini ditutup selama 6 tahun? Ya, peristiwa penutupan itu tanggal 15 April 2017. Itu. Dari awal itu kami semua sebagai Sentono Dalem
putra-putri Sinuhun Pakubono ke-12 juga seluruh abdi dalem yang bekerja selama waktu itu tiba-tiba tidak boleh masuk lagi dengan cara kita dikeluarkan oleh aparat gitu. Nah, saya diajak berunding, tapi setelah berunding saya sudah tidak bisa masuk lagi. Nah, sejak itu keraton ditutup untuk siapapun. Untuk siapapun. Yeah. Atas pertimbangan? Saya tidak tahu. Gitu. Karena dalam akhirnya kami sendiri, saya itu ketemu dengan Bapak Presiden itu langsung itu di Istana Bogor, juga saya mohon untuk bisa segera diselesaikan. Ya memang terakhir ini kan pihak pemerintah selalu menyampaikan kalau ini adalah masalah internal. Memang itu masalah internal gitu. Dan pada waktu itu saya juga merasa tidak ada salah apa-apa. Wong saya itu sebagai pengageng Sasono Wilopo, saya bekerja sesuai tupoksi saya. Gusti, ini setelah melihat antusiasme masyarakat saat keraton kembali dibuka, kan banyak banget yang datang. Ini gimana Gusti, ke depannya apakah akan diteruskan kembali dibuka lagi Pasti, atau pasti gimana? harus. Juga perpustakaan yang mana saya kemarin mengalihkan judul itu saya sendiri 15 mahasiswa. Gusti Puger 23. Nah ini kan mesake banget toh Mbak. Itu sementara yang ada di sini itu kalau untuk sejarah dan karya sastra Jawa itu kan yang babon semua. Yang di luar di Mangkunegaran, di Raja Pustaka ini kan salinan dari sini. Dari sini, betul. Jadi kalau untuk menyandingkan yang asli kan mereka kesulitan. Saya suruh ganti judul semua yang bisa diambil dari luar sana karena saya nggak bisa mengakses ke dalam gitu. Nah ini saya masuk ke sini kan PR-nya banyak sekali, Banyak Mbak. sekali. Ya Betul. untuk menata SDM-nya yang mampu untuk bekerja di poksi-poksi yang ada gitu. Kemudian harapan ke depan nih Gusti terkait keraton. Harapan ke depan terutama yang pertama adalah sentono dalem dulu. Sentono dalam Pesan saya, ayo kalau mereka itu merasa sentono dalem harus menjaga bersama-sama. Gitu. Yang kedua, untuk warga masyarakat jangan menghujat keraton. Keraton ini sudah blek diberikan kepada republik ini. Itu. Bahkan dari pemberian ini ada undang-undangnya, undang-undang dasar loh ini. Iya. Ada perpresnya. Ini belum pernah dipenuhi oleh pemerintah. Itu. Jadi ayo bersama-sama kita kembali kepada yang sudah disepakati oleh leluhur kami, terutama bapak saya yang sudah menggabungkan kerajaan ini ke dalam republik gitu. Dan itu ada landasan dasar undang-undangnya, ada landasan hukumnya semua gitu. Jadi saya tidak gaco ngomong gitu loh. Nah tinggal pemerintah itu mau nggak memenuhi apa yang sudah menjadi yang tertuang dalam undang-undang itu Pak. Terutama kalau undang-undang dasar kan di pasal 18 itu jelas itu. Nah, diikuti ada perpres, diikuti juga ada daerah istimewa itu ada perpres 16 garing SD 1946 itu. Nah, itu kan ya pemerintah harus mengembalikan posisinya Surakarta itu daerah istimewa setingkat provinsi. Karena di Undang-Undang Dasar waktu penetapan memakai Undang-Undang Dasar wilayah Indonesia itu mana saja toh? 8 provinsi dan 2 daerah istimewa, Surakarta dan Yogyakarta. Nah, ini Surakarta yang belum dikembalikan, belum diundangkan kembali itu. Gusti, ini terkait dengan pembukaan keraton hari ini. Ini kabarnya Sinuhun dari pihak Sinuhun ini menyebut ilegal. Ini seperti apa Gusti? Ya itu karena dia nggak mengakui adanya lembaga Dewan Adat. Tapi lembaga Dewan Adat ini kan sah di mata hukum. Sah di mata hukum.
Republik Indonesia. Ini putusan hukum Indonesia. Pun pripun. Nah kalau dia nggak mengakui, dia ilegalkan kita, itu kan berarti dia tidak taat dengan hukum Indonesia. Nggih mboten? Nggih. Nah, ngoten loh. Jadi penasehat hukumnya itu kan belajar dulu gitu aja. Baik Gusti, terima Nggih. kasih. Ini Nggih. setelah ini saya kepengen Ya, ambil muter-muter silakan. dulu Nggih. di Keraton mumpung dibuka ya. Karena Loh, jangan mumpung dibuka. Memang harus dibuka Harus terus, dibuka Mbak. Nah, terus, saya iya. minta dukungan penjenengan dong. siap. Gitu. Untuk dibuka terus, jangan sampai Jangan ditutup sampai ditutup kembali. lagi ya. Jadi Kalau yang dibukanya jangan cuma sehari ditutup 2 hari. lagi itu bukan hanya saya yang rugi, semua masyarakat itu rugi gitu Semua loh. masyarakat rugi karena nggak bisa belajar sejarah Oke. juga, nggak bisa melihat koleksi-koleksi keraton. Ini Iya. untuk saat ini masih belum bisa dilihat ya Gusti. Anu toh. Museumnya. Oh, museumnya belum. Belum ya. Tapi kan museum kemarin tuh malah terbuka. Malah terbuka Gitu. kemarin ya. Nggih. Nggih. Ya sudah. Terima Nggih, kasih atur Gusti nuwun, Mbak. atas waktunya. Sampai ketemu. Sampai Nggih. ketemu lagi. Assalamualaikum. Prahara internal masih terus bergulir hingga saat ini dan baru saja meletus kembali pada Jumat 23 Desember 2022 malam. Konflik yang berlangsung masih antara kubu Pakubuwono XIII dengan kubu Gustimung atau Lembaga Dewan Adat. Gustimung atau Gusti Kanjeng Ratu Wandansari mengaku menerima upaya pengusiran dari keraton oleh kubu Sasono Putro yang mengatasnamakan Pakubuwono XIII. Ia menyebut pihak Sasono Putro mengerahkan 50 orang untuk menyerbu dan mengusir. Insiden bermula saat rombongan 50 orang yang terdiri dari petugas keraton kubu Sasono Putro dan sejumlah orang lain mendatangi keraton pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka untuk menutup sejumlah pintu di kompleks keraton. Pada beberapa titik terdapat sejumlah abdi dalam dan kerabat keraton yang juga tengah berjaga. Tindakan tersebut tentu memicu perlawanan dari Lembaga Dewan Adat hingga 2 orang cucu Pakubuwono XIII diduga mengalami penganiayaan. Mereka yakni Bendoro Raden Mas Yudhistira dan Bendoro Raden Mas Suryomulyo. Bahkan Bendoro Raden Mas Suryomulyo disebut sempat ditodong oleh seseorang menggunakan pistol dalam insiden tersebut. Putri Raja turut menjadi korban. Gusti Raden Ayu Devi Leliana Dewi mengalami sejumlah luka di bagian tangan akibat bentrokan di Keraton Surakarta tersebut. Dalam bentrokan itu Gusti Devi mempertahankan agar pintu keraton tidak ditutup. Baik Tribuners, tadi sudah jalan-jalan, sudah ngobrol juga sama Gustimung. Sekarang Ratu mau mengajak Anda untuk ngobrol bersama 2 putri raja dari Keraton Surakarta. Langsung saja ya. Selamat siang. Oke, hari ini saya mau ngobrol bersama dengan Gusti Devi dan juga Gusti Timur. Siap. Oke. Selamat siang, Gusti Devi, Gusti Timur. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini gimana, rame banget? Capek atau seneng? Seneng campur aduk? Capek tapi seneng. Capek tapi seneng. Oke, hari ini saya kepengen ngobrol-ngobrol tentang keraton tentunya. Nah, sedikit membahas tentang permasalahan kemarin yang hari Jumat. Ya kan? Ya, siapa yang nggak tahu kemarin hari Jumat sempat ada konflik, bentrok gitu ya. Kalau saya boleh bilang. Nah, itu ceritanya seperti apa sih? Ceritanya itu sebenarnya kita tuh ketika masuk ada berawal dari pencuri itu tuh kita sudah dengan penjaga-penjaga yang ada di
sisinya Sinuwun itu baik-baik saja gitu, nggak ada permasalahan apa-apa. Jadi kemudian jadi kita juga bekerja tuh juga kalian bekerja, kita juga bekerja gitu. Jadi jangan saling mengganggu. Kamu butuh apa ya kita akan ini, kita butuh apa gitu. Mau kita seperti itu. Tapi kemudian malam-malam itu saya lagi di sini di magangan ini. Kita berdua tuh lagi di magangan. Di magangan itu lagi koordinasi untuk penjagaan kan, penjagaan. Tahu-tahu ada orang masuk dan kita nggak tahu itu siapa. Tapi kan saya nggak lihat kan, yang di situ kan Yudis sama siapa namanya Suryo Mulyo itu gitu. Jadi ketika mereka menutup pintu itu, kemudian ada perlawanan dari Suryo Mulyo maupun Yudis, kemudian yang antara Yudis sama Suryo Mulyo itu terpisah kan dari pintu yang putih itu yang di situ Sri Manganti itu. Suryo Mulyo ada di bagian Morokoto, Yudis bagian sebelah sini. Nah, waktu yang di Morokoto itu si Suryo Mulyo sempat ditodongkan pistol aparat. Nah, itu yang sedang kami laporkan juga. Kemudian waktu Yudis menutup berusaha untuk menghalangi mereka menutup itu juga dipukul dari belakang, digebukin gitu. Itu. Terus ditutup, kemudian mereka menutup pintu yang Wiworo Priyo yang ada pintu kecilnya itu. Menuju ke Keputren itu, ya itu menutup ke situ. Kemudian Yudis telepon kita, ngasih tahu bahwa ada penutupan, baru kita masuk gitu. Masuk maksudnya ke arah situ di situ gitu. Jadi, nah ini terus kemudian mencoba untuk membuka pintu yang dari pintu kecil itu kan sekarang lagi baru tadi malam tuh ada videonya yang diupload di YouTube ya. Iya. Gitu dari sisi mereka kalau tangannya Gusti Devi lagi gitu-gitu itu dipukulin pakai bambu gitu. Tapi di video itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi memang mungkin mereka dipotong gitu supaya tidak kelihatan kalau bahwa mereka itu yang kita lucu itu gini, kalau mereka mengatasnamakan abdi dalam, masa sih sama cucu-cucunya raja nggak kenal? Masa sih cuma cucu-cucunya raja ditodong? Masa sih digebukin gitu? Masa sih putrinya sendiri dipukulin juga tangannya gitu? Itu yang tanda kutip ya, kalau mereka mengklaim kalau itu adalah abdi dalam gitu, begitu. Oke, berarti nanti mungkin saya bisa diajak ke lokasinya juga ya, monggo. Untuk bisa ngelihat sebenarnya di mana sih insiden itu terjadi gitu. Nah, saya kepengen ke Gusti Devi nih. Ya. Ini kan bekasnya masih sangat terlihat jelas ya. Cendera mata ini. Cendera mata dong. Cendera mata. Oke, ini kemarin berarti udah sempat visum juga kah? Atau... Sudah. Kita pas malam itu kita langsung visum. Jadi ya itu seperti yang tadi Mbak Yu bilang, kita kan sedang rapat di sisi Magangan itu untuk koordinasi dengan pengamanan. Kemudian dapat kabar dari Yudhistira itu. Nah, kita menuju ke sini. Nah, saya tuh sama Mbak Yu sama Yudhistira tuh bertiga kita menuju ke arah Sri Manganti. Tapi sebelum sampai ke sana, saya sempat nengok ke pintu yang ini nih. Nah, saya lari karena saya masih melihat ada peluang untuk saya mencegah supaya jangan sampai tertutup sekali gitu kan. Jadi saya lari langsung ke sini. Nah, Mbak Yu sama Yudhistira tuh ke arah Sri Manganti. Jadi memang terpisah begitu kan. Saya lari, pintunya yang kecil itu masih terbuka sedikit. Saya masukkan tangan saya karena apa saya masukkan tangan saya? Karena pintu itu hanya punya satu sisi untuk membuka. Jadi dari sisi dalam. Jadi kalau udah sampai ketutup sekali kan berarti kan kita udah nggak bisa buka lagi. Makanya saya masukkan tangan saya itu supaya jangan sampai tertutup. Saya masih bisa buka grendelnya itu kan. Nah, dari situ tuh pas saya masuk itu sebetulnya sudah dipalangin 2 besi.
dua besi gitu dipalangin, tapi belum kenceng. Nah, sama mereka tuh besinya sama besi satunya lagi tuh diikat dengan tali, terus ditarik supaya lebih kenceng. Jadi kan otomatis pintu yang kecil itu kan Makin menjepit. makin menjepit kan, makin menutup begini kan, jadi makin menjepit tangan saya kan. Jadi ya itu makanya jadi akibatnya begini. Terus Gitu. untuk mencoba mengurai tali-tali Tali mereka itu. itu ini dipukulin pakai bambu, pakai Iya, karena kan saya pegang tuh talinya supaya jangan kenceng, saya puterin di tangan saya, sambil tangan satunya lagi ini saya coba buka kan grendelnya itu dikawatin sama mereka. Nah, kawat itu saya untir-untir gitu supaya lepas, supaya saya bisa bukain, saya dorong gitu kan. Nah, itu pas tangan saya masuk itulah dipukulin itu. Tapi itu sampai sekarang masih belum tahu juga ya siapa 70 orang itu atau siapa yang mengirim 70 orang itu sampai kami sekarang tahu, masih. kami tahu. Sebetulnya sih Ada kita videonya. ada videonya Ada memang. videonya. Saya sempat Kan video. karena kita sudah bikin laporan kemarin hari apa? Kemarin hari apa sih? Sampai Di hari Jumat, Sabtu, Minggu ya, Minggu. Hari Minggu kita bikin laporan. langsung Bikin laporan. Terus langsung olah sempat TKP. bukan olah TKP, Bukan. apa namanya, kayak mereka polisi itu pengen tahu bagaimana sih Lokasinya di mana. lokasi-lokasinya. Karena kan kalau di rumah biasa kan mereka bisa pintu depan gitu. Ini kan Jadi pintunya banyak gitu banyak gitu. Jadi coba kita ke sana ya untuk tahu lokasi gitu. Jadi jadi kita udah lapor semuanya, kemudian sudah memberikan Sudah BAP juga. Visum-visumnya, dan kita juga ada video untuk ketika siapa aja yang ada di situ. Oh, berarti ada bukti Ada. fisiknya Ada. ya yang Ada. bisa Paling nggak Siapa-siapa kita yang terlibat, mengantongi ya. nama-nama. nama-namanya Gitu. sudah ada. Oke, sejauh ini seperti apa respon dari kepolisian atau prosesnya sudah sampai mana? Karena kan kabarnya juga dari kubu sebelah ini juga ikut melapor juga ke kepolisian. Jadi saling Iya. melapor ini gimana? So far sih belum So far ada. sih, tapi waktu kita BAP sih so far Mereka malah jadi duluan kita. tanggapannya sih melapor ya. sebetulnya positif dari polisi gitu. Mereka mendukung dan kerjasamanya memang bagus. Pada saat kita BAP juga mereka tahu, mereka memaklumi yang terjadi segala macam gitu. So far sih bagus sih gitu. Dan Kita responnya juga tinggal cepat gitu. tunggu pemanggilan saksi-saksi atau penyidikan lanjutan lah. Proses masih berjalan Iya, ya sampai iya. sekarang. Ini saya kepengen nanya pesan untuk Sinuhun dan juga harapan untuk Karaton. Satu-satu mungkin ya dari Gusti Devi dulu. Pesan saya sih untuk bapak saya. Gak usah nangis. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau nangis. Ya, namanya juga bapaknya ya kan. Gini, saya kan sebetulnya udah lama sekali ya, lebih dari 10 tahun atau mungkin malah lebih dari 12 tahun kali nggak ketemu sama bapak saya. Jadi sedih ya, apalagi mendengar dan sempat melihat juga di media atau di TV gitu kondisi bapak saya, tentunya bikin saya sedih gitu dan nggak bisa juga ketemu. Jadi harapannya sih bisa ketemu sama Sinuwun, bisa merukunkan, bisa kondisinya tuh bisa seperti dulu lagi, sedulur-sedulurnya itu semua bisa rukun kembali supaya bisa sama-sama menjaga dan melestarikan budaya di dalam keraton gitu. Dan bisa juga menjaga Sinuwun dan merawat beliau, karena kan beliau juga sekarang sudah dalam kondisi yang tidak sehat gitu ya. Izinkanlah kami anak-anaknya ini untuk merawat beliau. Dan membantu beliau untuk menjalankan keraton ini. Itu sih pesan saya sebetulnya. Jadi mudah-mudahan ini didengar sama yang pihak terkait dan membantu kami untuk memediasi ini, untuk menyelesaikan masalah. Gusti, ini apakah memang kalau misal mau ketemu Sinuwun tuh apakah memang sesulit itukah atau gimana sih sebenarnya? Sulit sih Enggak gini, sebetulnya. kalau dulu itu yang saya tahu itu kakek PB12 itu juga tidak ada seperti ini gitu, tidak, karena
Kalau yang sekarang semenjak Bapak menjadi raja, itu semua akses komunikasi kita itu diambil, tidak diperbolehkan, dipotong dengan istrinya sekarang, selirnya sekarang ini. Jadi kayak HP, nomor telepon itu kita tidak boleh mendapatkan lagi gitu. At least untuk, jadi kalau di netizen nggak bisa ditelepon, ya orang Nggak teleponnya. bisa, nggak punya nomor teleponnya. Kita nomor teleponnya Saya itu pernah punya diambil. nomor Bapak itu 3 kali. 3 kali ganti. Saya nggak tahu jadinya. Jadi nggak bisa kalau begitu hubungin. kita udah bisa dapat, kita bisa berhubungan, itu langsung diganti. Diganti. Gitu. Terus kemudian ini kemarin ini kan sempat pertama kali itu sempat menerobos masuk, ya kan, Dev ya, menerobos masuk. Itu mereka mengatakan kalau mau ketemu Sinuwun ya kasih pakai protokoler, pakai surat, minta permohonan surat, pakai prosedur yang benar. Oke. Tapi sebelumnya nggak pernah seperti Nggak itu. pernah. Tidak. Ketemu Sinuwun. Tidak. Tidak Gitu, ada itu tidak seperti ada. itu di Tidak ada. keraton. Nggak ada gitu. Nah terus akhirnya kami ini terutama Gusti Devi itu mengirimkan surat. Ya udah kita ikuti deh. Kalau memang maunya pakai kita kirim surat permohonan gitu. Mau bertemu Sinuwun, kita kirim sampai 3 kali. Kalau pesan untuk Sinuwun itu sepertinya tidak akan didengar dan tidak ada. Karena terus terang karena saya yang ada di saya yang menjalani jadi saksi, saya yang pelaku adat, pelaku istilahnya sejarah ini gitu, sejarah dari pengusiran, dari Sinuwun jadi raja pun saya ada. Ketika ada raja kembar di luar, ketika kita mempertahankan beliaunya untuk tetap jadi raja di sini, itu saya ada dan saya membela mati-matian gitu. Jadi kekecewaan dengan kok gue jadi mau menangis malah. Kekecewaan saya dengan Bapak itu sangat dalam, rasanya sakit karena saya itu sudah mengorbankan semuanya. Menurut saya sudah mengorbankan semuanya. Bahkan sudah mengorbankan perasaan anak saya sendiri. Jadi untuk Bapak sih saya mudah-mudahan Bapak cepat sadar, itu aja. Nggak bisa bicara apa-apa karena sudah terlalu sakit untuk memberikan pesan untuk Bapak gitu. Karena waktu yang terakhir ketemu setelah 3 bulan di kurung itu kan ada acara sungkeman karena kita pernah ada istilahnya mediasi dan berdamai gitu. Itu setelah waktu ada sungkeman itu saya tahu pasti Bapak itu banyak dimasukin cerita-cerita yang negatif tentang saya. Jadi beliau ketika saya mau sungkem itu, tangannya saya pegang itu, tangannya ditarik. Nggak mau saya kasih, saya cium, ataupun saya sungkem. Tapi ya nggak apa-apa. Buat saya, durhaka itu bukan anak terhadap Bapak. Bapak pun juga bisa durhaka terhadap orang tua pun juga bisa durhaka terhadap anak dengan menelantarkan, dengan membiarkan kami seperti ini. Begitu menurut saya itu ya. Itu aja sih, saya cuman semoga Sinuwun cepat sadar lah itu. Gusti, ini Ibu apakah masih ada? Masih. Pernah berkomunikasi? Ibu dengan saya? Sinuwun? Iya. Oh, kalau Ibu sama Sinuwun enggak kan? Kalau sudah Ibu pisah. tuh sudah pisah sama Sinuwun sejak kami SD ya.
Baik, terima kasih Iya. Gusti Devi, terima kasih Gusti Timur sudah sama-sama. menyempatkan waktunya. Maaf sekali membuat menangis. Semoga bisa segera bertemu juga. Amin. Secepatnya ya. Iya. Ini apa namanya di pintu di mana yang waktu malam itu terjadi keributan itu ya, insiden itu. Jadi ini kan seperti bisa dilihat kan, pintunya itu nggak ada, dari sebelah sini itu nggak ada handle-nya. Jadi kalau udah tertutup ya dari sini udah nggak bisa buka lagi. Nah makanya itu saya waktu itu sempat lihat nih pintunya masih segini. Kebuka sedikit ya. Iya masih kebuka sedikit. Saya masuk supaya nggak bisa tertutup sekali, supaya saya masih bisa pegang ini loh, grendelnya ini. Nih. Oh iya. Iya. Oh ini berarti masih ada. kawat-kawat yang waktu Iya. Ini kan diceritain masih tadi. ada tuh kawat-kawat yang untuk supaya apa selotannya itu nggak bisa digerak. Ini itu kan dikawatin sama mereka. Dan ini besinya yang buat ngeganjel tadi. Besinya 2 ini kan dipalang tuh bentuk silang begitu kan. Jadi tangan saya masuk untuk supaya jangan sampai tertutup sekali sambil saya berusaha untuk melepasin si kawat-kawat ini. Nah, tapi sama mereka besinya itu kan dua-duanya itu kan ditali pakai tali tambang yang biru itu loh. Nah, biru itu. Terus akhirnya ditarik sama mereka untuk makin memepetkan si besinya itu supaya pintunya makin ketutup begini kan. Lah otomatis kan saya jadi ikut gini kan. Posisinya nih saya begini nih saya tahan, makanya ini saya biru. juga, Ya kan ini biru, saya gini gitu. Konflik yang terjadi di Keraton Surakarta Hadiningrat melibatkan 2 kubu, yakni kubu Gostimung dan kubu Sinuhun. Insiden bentrokan yang terjadi pada Jumat 23 Desember 2022 lalu tak hanya membuat pihak Gustimung terluka. Ada juga beberapa orang dari pihak Sinuhun yang mengalami luka hingga harus dirawat di rumah sakit. Rata-rata korban mengalami luka di bagian kepala. Lalu, seperti apa kronologi kejadian bentrokan, konflik, dan pembukaan Keraton Surakarta dari sisi kubu Sinuhun? Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di Polresta Surakarta dan sekarang sudah bersama dengan Wakil Pengageng Sasono Wilopo, ada Kanjeng Dani. Selamat siang Kanjeng. Selamat siang Mbak Nji. Hari ini bertepatan juga dengan pemeriksaan saksi dari kasus yang beberapa waktu lalu juga sempat viral ya. Nah, pengen tanya ini seperti apa tadi prosesnya? Alhamdulillah seperti ini. Mulai dari proses pelaporannya Kanjeng Adit ya. Sentono dalam yang dianiaya, ditampar itu sampai dengan proses pemeriksaan korban, sampai visum pemeriksaan korban, terus juga pemeriksaan saksi-saksi hari ini berjalan lancar. Polisi Polresta Surakarta bekerja secara profesional, akurat dan humanis. Oke, mungkin sedikit bisa diceritakan kejadiannya seperti apa sih, Kanjeng? Jadi kejadiannya pada malam itu abdi dalam itu tugas rutin, abdi dalam Mejagen tugas rutin untuk menutup akses pintu di dalam keraton. Tapi karena ada eskalasi kenaikan situasi keamanan di dalam keraton yang agak riskan, maka mengajaklah Kanjeng Adit dan Kanjeng Adit mendapat dawuh dalam untuk mengawasi proses penutupan pintu-pintu tersebut. Gitu. Jadi ketika pintu tersebut ditutup, datanglah serombongan orang, beberapa kita tidak kenal dan lain sebagainya, ada di situ Gusti Rumbe beserta beberapa kerabat di situ, tiba-tiba marah-marah lalu ke arah
Kanjeng Adit, lalu terjadilah peristiwa itu. Terjadilah peristiwa itu. Iya. Oke, berarti ada segerombolan orang yang juga turut datang. Itu datang, Di ya saat berteriak-teriak, ya. Teriak-teriak, dan itu dari Kanjeng Dani juga nggak tahu itu Nggak dari tahu, nggak tahu. siapa, Iya. siapa saja orang yang Iya. atau suruhan siapa itu juga masih Nggak belum tahu. tahu. Tapi kita tadi saksi menyampaikan bahwa itu dipimpin oleh Gusti Timur Rumbe gitu. Gitu. Oke, berarti sampai sekarang apakah sudah terbuktikah atau masih dalam penelusuran penyelidikan Dalam polisi? penelusuran, tapi ada video peristiwa tersebut. Mungkin pemirsa juga tahu di beberapa media sosial udah keluar. Saya tidak tahu itu dari siapa dan lain sebagainya video tersebut nih. Oke. Oke, kemudian ini terkait dengan konflik yang selama ini terjadi. Ini kan konflik sudah berjalan cukup lama ya, Ya. Kanjeng. Sudah sejak 2017, 2004? 2004. Sejak 2004 hingga saat ini. Ini apakah ada langkah-langkah untuk mungkin berdamai atau seperti apa, atau langkah-langkah lain supaya konflik ini segera merada begitu? Sebenarnya kita tidak kurang-kurang untuk meredakan konflik atau menyelesaikan konflik ini. Intinya adalah mulai dari 2004 ketika konflik dengan Gusti Tejo, lalu ada nota kesepahaman, lalu ketika konflik-konflik lagi baru dan lain sebagainya dengan kubu LDA, lalu ada di 2017 ada nota perdamaian disaksikan pejabat-pejabat pemerintah dan lain sebagainya, udah damai, udah masing-masing pihak menandatangani surat perjanjian perdamaian. Dan ada poin-poin yang harus disepakati dilaksanakan, dan ada punishment di situ kalau tidak melaksanakan poin-poin tersebut atau ada pengulangan, itu ada sanksi yang disepakati dan lain sebagainya. Itu menjadi pijakan kita sebenarnya untuk menyelesaikan ini. Intinya adalah masing-masing pihak harus menyadari posisi masing-masing. Contohnya gini. Raja tetaplah raja. Itu secara hukum negara juga diakui, secara hukum adat diakui. Ada tata cara bagaimana harus bersikap dengan raja secara adat, secara adab, secara perilaku, standar perilaku di masyarakat Jawa. Apalagi raja itu juga sebagai orang tua atau pengganti orang tua mereka. Otomatis pihak-pihak tersebut harusnya paham bagaimana cara alur komunikasi dengan raja, bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ini terkait dengan kondisi kesehatan Sinuwun. Ya. Ini sekarang seperti apa? Karena kabarnya di luar ini simpang siur sekali. Ada yang bilang Sinuwun saat ini sedang sakit, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Itu seperti apa sih sesungguhnya? Sesungguhnya Sinuwun itu sangat-sangat sehat ya. Sangat untuk sehat. Untuk ukuran yuswa atau usia beliau yang 70 tahun lebih gitu. Beliau sangat sehat gitu. Tapi gini, sehatnya umur 70 tahun lebih itu dibanding dengan sehatnya umur 20 tahunan gitu kan ya beda gitu loh. Sinuwun mampu menjalankan tugasnya. Indikatornya apa? Selama ini ya lebih dari 5 tahun ini seluruh upacara keraton ada 16 rangkaian upacara keraton. Jadi Semuanya rangkaian bisa upacara kayak suro itu bukan cuma kirap satu suro, ada rangkaian upacaranya yang selama 1 bulan itu. Itu semua terlaksana, tidak ada yang tidak terlaksana. Dan Sinuwun hadir. Beberapa hadir dan beberapa dawuh. Kemudian ini terlepas dari semua konflik yang ada, ini kan kemarin sampai hari ini juga Keraton Surakarta ini dibuka untuk umum dan digratiskan setelah selama 6 tahun ditutup. Nah ini mungkin bisa dibahas sedikit karena kemarin ada berita juga yang menginformasikan kalau pembukaan keraton itu juga tidak diizinkan sebenarnya oleh pihak dari Sinuwun. Ini seperti apa Kanjeng? Jadi gini, keraton itu sebenarnya tidak pernah tertutup. Tertutup dalam pengertian hari ini. Dalam pengertian hal ini adalah tertutup, tidak boleh siapapun mengakses, tidak seperti itu. Jadi ada bagian-bagian keraton yang terbuka untuk masyarakat umum, yaitu mulai alun-alun dan lain sebagainya yang di luar biasa kita lihat. Lalu ada bagian keraton yang berbayar, yaitu di museum saja. Lalu ada bagian keraton yang
boleh didatangi dengan ketentuan adat. Ketika upacara-upacara adat, ketika ada hal-hal tertentu dan lain sebagainya atas dawuh dan seizin raja, ini semua atas otoritas dan dawuh daripada raja. Karena pemimpin di keraton itu sinuwun raja, bukan ormas gitu loh. Ini. Jadi ada ketentuan. Kemarin saya juga ditanya sama sinuwun kenapa ada masyarakat atau orang yang masuk di situ dengan tata pakaian yang sebenarnya tidak diperbolehkan gitu. Ya saya sampaikan yang terjadi seperti ini dan lain sebagainya gitu. Jadi itu kenapa salah satu hal kenapa yang awal itu saya diperintahkan sinuwun untuk menutup akses pintu Kamandungan dan untuk menseleksi siapa saja yang bisa masuk gitu, dan terjadi pelarangan. Ada Kanjeng Wirobumi di situ melarang dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ini otoritas raja gitu loh. Siapa rajanya? Toh sinuwun. Gitu. Jadi keraton itu jelas, ratunya rajanya itu siapa? Sinuwun gitu loh. Jangan diputar balikkan gitu loh. Baik, terima kasih Kanjeng Deni. Sama-sama, atas terima kasih. waktunya hari ini J. sudah berbincang-bincang J. sedikit. Terima kasih sekali. Dan itulah Tribuners perjalanan kami di Keraton Surakarta Hadiningrat yang pertama kali dibuka setelah 6 tahun ditutup. Terlepas dari semua prahara panas internal yang terjadi di Keraton Surakarta Hadiningrat, tentunya kita berharap agar Keraton Surakarta bisa terus menjadi cagar budaya Indonesia dan tentunya juga sebagai cagar sejarah Indonesia. Saya Ratu Sujati dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.